Puji Tuhan. Shalom saudaraku. Halo. Puji Tuhan, di malam hari ini kembali kita berjumpa dalam mesbah doa. Mari kita persiapkan hati kita untuk berjumpa dengan Tuhan dalam hadiratnya. Kita percaya saudaraku, malam hari ini malam di mana kita mau bertemu dengan Tuhan. Hadirat Tuhan sanggup menguatkan saudara dan saya. Dan izinkan Tuhan hadir di tengah-tengah kita malam hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa saudaraku. Bapa, kami datang bersyukur, sebab kami tahu di dalam ucapan syukur kami, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Izinkan kami membawa setiap pujian kami di hadapan Tuhan. Dan izinkan kami malam hari ini berkasih kasihan denganmu, menikmati kasih-Mu, menikmati kehadiran Tuhan, membasahi bahkan melawat setiap hati kami. Kami rindu Tuhan Yesus, Engkau hadir dan Engkau memberikan kami kekuatan yang baru saat kami lemah. Bahkan Engkau memberikan kami pemulihan saat kami dalam berbeban berat sakit. Di dalam nama Yesus hari ini, malam hari ini kami terima setiap janji Tuhan dan kami siap memuji Engkau, menyembah Engkau. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Di dalam doa kami saat hari ini, izinkan itu terjadi seperti dalam surga. Dalam nama Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih Bapak. Kerinduan kami bawa di hadapan Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami nikmati memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari datang dengan kerinduan saudara. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari datang dengan kerinduan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu kami nikmati daripada 1000 hari di tempat lain.
menjadi kerinduan kami bersama Tuhan malam ini. Daripada 1000 hari di tempat lain, aku memujimu, aku menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu, menikmati dan menikmati semua kemurahan. Lagi kami mau menikmati Tuhan dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sembahlah Tuhan. Uriana ralabaya syandaralamu. Kami datang mendekat padamu Tuhan. Syadalabadalabaya ralabaya syandaralamu. Uriana ralabaya si hadirat-Mu sanggup menyegarkan kami. Malam ini kami datang Tuhan, kami mengangkat hati kami mengangkat syukur kami ya Tuhan. Oralabasyandaralamu, sebab kami percaya Tuhan kami Tuhan yang ajaib. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Syaralabanaralabaya syaralamu. Haleluya. Kami angkat tangan kami mau nyatakan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Lagi katakan Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Mari biar musik saja nyanyikan pujian ini. Mari saudaramu kita angkat tangan kita malam hari ini. Kita bawa iman kita dalam hadirat Tuhan. Sebab kita percaya di dalam Tuhan ada kesembuhan. Di dalam Tuhan ada mujizat. Dan tak ada yang tak mungkin. Tak ada yang tak mungkin bagi Tuhan malam hari ini. Kami
Mari angkat tangan kami ya Tuhan. Kau lepaskan anugerah-Mu bagi umat-Mu, bagi umat-Mu. Haleluya. Kami mau sama-sama deklarasikan nyanyian iman kami malam hari ini. Kami mau percaya, kami mau beriman. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Kami deklarasikan iman kami. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari bersyukur. Saudara, malam hari ini engkau yang bisa menyembah Tuhan dalam roh, engkau yang bisa menyembah Dia dalam bahasa roh. Mari angkat suaramu, mari angkat imanmu. Kami menyaksikan anugerah-Mu terjadi bagi kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Kami nyatakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Sembah Dia. Oh, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Undang hadirat. Oh, undang masuk dalam hidupmu. Undang Roh Kudus untuk berbicara kepadamu. Oh, undang Yesus masuk dalam perahumu. Undang Yesus masuk dalam perahu rumah tanggamu. Oh, masuk dalam rumah tanggamu, masuk dalam bisnismu, dalam pelayanan. Masuk dalam hidup pribadimu. Oh, masuk dalam hidup anak-anakmu. Kota patas. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, saat Kau ada dalam hidup kami, saat Kau ada dalam perahu kami Tuhan, entah itu mungkin rumah tangga kami Tuhan, bisnis kami Tuhan,
Dan apapun yang Kau percayai Tuhan, kami aman bersamamu Tuhan. Badai apapun Tuhan, semua sudah Kau taklukkan Tuhan. Dan kami percaya, tinggal kemenangan itulah yang terjadi dan kami raih, yang bisa kami dapatkan di dalam Engkau saja Yesus. Terima kasih, terima kasih. Malam ini Tuhan, kuatkan kami, ingatkan kami, tegur kami, bahkan pulihkan kami Tuhan. Untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang makin kenal akan Engkau, mengalami Engkau Tuhan. Dan bahkan kami mengalami terobosan di dalam Engkau. Pakai acara ini Tuhan, Kau berbicara buat kami semua Tuhan. Berbicara Mari Roh Kudus, jamah Tuhan. Buka hati setiap kami Tuhan. Buka hati setiap kami. Kami mau berdamai dengan kuasa Roh-Mu. Kami mau mengakui tidak ada kuasa yang lain, tidak ada kekuatan lain Tuhan yang bisa kami andalkan selain hanya Engkau Yesus. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Urapi hamba-Mu Tuhan yang terbatas. Biarlah supaya hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati-Mu yang terbaik, pikiran-Mu yang terbaik. Terima kasih. Biar kuasa Roh Kudus yang menyertai acara ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Dan kami percaya Tuhan, kami semua diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Dan percaya, mari kita katakan, amin. Baik, shalom jemaat semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Senang sekali saya pada malam hari ini diberi kesempatan untuk berbagi firman di dalam acara Mesbah Doa kita malam hari ini. Waktu berdoa tadi saya mendapatkan satu rema yang cukup kuat bahwa Tuhan Yesus itu ahlinya membuat mujizat. Bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari yang kayaknya nggak mungkin Tuhan. Kayaknya kita ini bergumul, struggle. Tapi dalam roh saya tadi saya dikuatkan bahwa Tuhan itu bisa membuka sungai walaupun di padang gurun. Wow, sungai di padang gurun. Padang gurun kita tahu bahwa nggak mungkin ada air, tapi Tuhan bisa buka sungai. Wow, sungai di padang gurun. Imani apa yang Tuhan katakan lewat Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya kalau kita semua bisa menangkap dengan iman, dengan roh yang kuat di dalam Tuhan, maka sungai itu akan terjadi dalam hidup kita semua. Bahkan saya berdoa supaya ini menjelang akhir tahun 2025, tahun di mana kita percaya tahun ini adalah tahun Great Harvest. Kurang ya mungkin 2 bulan lagi kita akan mengakhiri 2025. Tapi saya percaya bahwa sisa hari yang masih ada ini, kita akan mengalami Great Harvest yang Tuhan berikan buat kita. Itu janji Tuhan yang kita bisa terima. Jadi nantikan terus janji Tuhan. Kejar terus janji Tuhan. Jangan menyerah dan jangan berputus asa. Mungkin ada kondisi yang hari ini kita mungkin kayaknya nggak mungkin Tuhan. Tetapi sekali lagi pegang kata-kata janji Tuhan. Ada sungai di padang gurun. Bahkan saya percaya bagi jemaat sekalian, bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah melihat janji Tuhan, mungkin masih sekepal telapak tangan awan itu ya. Awan yang kita mungkin pernah dengar ceritanya Nabi Elia. Tapi percayalah, itu akan menjadi sebuah hujan yang lebat. Baik, saya akan masuk dalam perenungan kita pada malam hari ini. Kalau Bapak, Ibu, Saudara ingin mendengar atau tahu judul yang saya ingin bawakan, judulnya adalah Menjadi Pribadi yang Tangguh. Ya, saya percaya ketika kita semua ada di dalam sebuah kehidupan ini, setiap orang pasti kepingin yang namanya berhasil. Setiap orang kepingin yang namanya sukses. Tetapi dari sisi yang lain, sukses itu punya rumus. Bapak Gembala pernah ngajarin kita semua bahwa sukses itu adalah persiapan plus kesempatan. Kesempatan bagian Tuhan, tapi persiapan adalah bagian kita. Apa yang kita harus persiapkan? Dan salah satu yang saya mau bagi hari ini adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang tangguh. Supaya apa? Supaya ketika kesempatan datang,
dan itu klop dengan apa yang telah kita persiapkan, maka sukses itu akan terjadi. Saya percaya kesuksesan di dalam hidup kita ini itu bisa berdampak yang luar biasa, bahkan memberi keuntungan buat Tuhan Yesus sendiri. Saya pernah melihat, menonton, mungkin bukan saya aja, tapi jemaat sekalian, Bapak Ibu semua juga pasti pernah juga melihat film-film action. Kalau kita lihat film-film action itu pasti lakonnya menang terakhir. Lakon itu kayak apa ya, tokoh baiknya begitu ya. Tokoh baiknya selalu menang terakhir. Saya pernah lihat sebuah sequel film yang judulnya Die Hard. Die Hard itu kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, sulit mati. Ya, atau kalau dalam bahasa Jerman atau bahasa Belanda, mati ini angel. Ya, sulit mati ini angel. Dan memang beneran kalau kita pernah melihat sequel film ini, itu aktornya jatuh dari lantai 2 ke lantai 1 nggak mati, ditembak hidup. Dia harus berjalan di atas pecahan kaca dengan darah yang begitu banyak keluar dari tubuhnya, nggak mati-mati. Ya memang judulnya begitu, dan memang endingnya pun akhirnya dia menang. Nah, saya boleh katakan bahwa tokoh ini tokoh yang tangguh. Karena dia begitu mengalami banyak sekali tantangan, banyak sekali mengalami peristiwa-peristiwa yang kayaknya kalau manusia hari ini bayangin, itu nggak mungkin. Tapi dia, walaupun ini di film, tapi izinkan saya menggunakan ilustrasi ini untuk menggambarkan hidup kita. Walaupun mungkin dia harus mengalami A, B, C yang berat, endingnya dia tetap menang. Dan buat saya, tokoh ini bukan cuma kuat, tapi dia benar-benar tangguh. Jadi orang yang tangguh itu artinya orang yang punya kekuatan. Tapi bukan cuma berhenti di punya kekuatan, tetapi dia berhasil menyelesaikan setiap ujian, setiap proses, tekanan. Bahkan mampu bangkit kembali saat dia mungkin terpuruk. Ya, saya ulangi, jadi orang yang tangguh itu bukan cuma sekedar dia punya kekuatan dalam hidupnya. Kekuatan semata kalau disimpan ya akan jadi sekedar cuman harta karun. Tapi dia punya kekuatan yang akhirnya dengan kekuatan itu dia boleh berhasil menyelesaikan setiap ujian, setiap proses, tantangan. Bahkan mampu bangkit kembali saat dia mungkin dalam kegagalan. Saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara semua hari ini dibukakan Tuhan bahwa kita semua adalah pribadi-pribadi yang tangguh. Amin. Yang setuju dengan saya nanti boleh chat ya. Amin. Saya mau menjadi pribadi yang tangguh. Di dalam Yakobus 1 ayat 12, mungkin Pak Harki bisa membantu saya untuk membacakan Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Nah, kalau saya baca di terjemahan yang lain, bahasa Indonesia masa kini, ini terjemahannya agak sedikit berbeda dan menarik sekali. Saya bacakan ya. Berbahagialah orang yang tabah pada waktu ia mengalami pencobaan. Sampai sini aja, karena belakangnya mirip. Jadi orang yang tabah. Wow, buat saya, kalau tadi Pak Harki berbicara berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Nah, tadi saya kembali ke film tadi. Dia berbahagia, dia bertahan dalam pencobaan, dalam tantangan. Artinya orang yang berbahagia dalam orang yang bertahan, yang berani bertahan dan bisa bertahan dalam pencobaan, itu orang yang tabah, orang yang tangguh. Jadi tabah atau tangguh itu similar. Kalau boleh saya ngomong, itu sama. Banyak orang yang kalau saya lihat di berita akhir-akhir ini, mengalami tekanan, dia putus asa, mengalami tekanan, dia bahkan mengakhiri hidup. Sayang sekali. Yuk mari kita hari ini belajar untuk menjadi orang yang tabah, orang yang tangguh. Nah, dalam hal apa kita ini diuji, dalam hal apa kita ini harus tangguh. Paling tidak saya mau bagikan ada 4 hal yang kita harus belajar dan memperbaiki diri supaya kita ini dikenal sebagai orang yang tangguh. Yang pertama, kita harus tangguh dengan mentalitas kita. Apa itu mentalitas? Mentalitas itu adalah sesuatu yang berhubungan bukan soal fisik.
Tapi berhubungan dengan bagaimana pola pikir kita, bagaimana nilai hidup kita, bagaimana keyakinan kita, dan juga bagaimana gejolak jiwa kita ini, terutama menghadapi situasi di sekeliling kita. Ya, hari-hari ini kita menyaksikan banyak sekali tekanan-tekanan yang terjadi di masyarakat. Dan itu cenderung kalau kita tidak di dalam Tuhan, kita akan jatuh terseret, terpuruk di dalam sebuah mentalitas yang salah. Jadi saya mau katakan ini bukan soal fisik, tapi mentalitas ini lebih berhubungan dengan hati kita, pola pikir kita. Dan buat saya, orang yang tangguh itu adalah orang yang punya mentalitas yang sanggup, yang tetap bertahan walaupun menghadapi situasi yang sulit dalam hidupnya. Di dalam Ulangan 31 ayat 6, di terjemahan baru mungkin dibantu lagi oleh Pak Harki. Ulangan 31 ayat 6. Begini firman Tuhan. Ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan. Oke, stop. Cukup sampai di situ. Jadi kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan sudah bilang sama kita, kuatkan dan teguhkan. Hati ini juga salah satu yang non fisik yang tadi saya sebutkan. Kalau hati kita teguh, berarti kita juga bisa punya mentalitas yang teguh. Ya, jadi kalau hari ini mungkin jemaat sekalian, Bapak, Ibu, Saudara semua dalam posisi bekerja dalam tekanan, atau mungkin ada satu persaingan yang menekan jiwa, menekan pikiran kita. Yuk, jangan kendor, jangan putus asa. Punyailah mentalitas yang kuat. Karena mentalitas yang kuat membuat kita menjadi pribadi yang tangguh. Ya, jadi jangan seperti orang-orang di planet luar sana ya. Kalau di WTC nggak ada, di luar planet sana. Sedikit ditekan oleh pimpinan, kabur dari perusahaan. No, jangan. Ya, mari kita semua setia di dalam setiap apa yang Tuhan percayakan. Punyailah mentalitas yang tetap kuat. Walaupun ada persaingan yang mungkin menekan kita, kuncinya tetaplah berdoa. Katakan tetap berdoa di chat ya. Nanti saya mau tetap berdoa sekalipun dalam tekanan. Karena kalau kita sedikit tekanan terus kita lari, sedikit tekanan kita kabur, itu menunjukkan bahwa kita tidak bisa punya mentalitas yang kuat. Ya, jadi yang pertama, poin yang pertama, tangguh itu dalam hal apa? Saya mencatat kita harus tangguh dalam hal mentalitas. Yang kedua, kita harus tangguh di dalam daya juang. Kembali ke ilustrasi film saya tadi itu. Dia begitu berjuang sampai akhirnya goalnya itu terjadi. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus sama. Kita harus punya daya juang yang kuat. Katakan daya juang yang kuat. Apa itu daya juang yang kuat? Daya juang itu adalah sebuah kemampuan untuk bangkit kembali. Walaupun kita ini mungkin mengalami kegagalan. Saya pernah di jalan raya itu, saya melihat seorang penjual boneka. Boneka ini cukup unik. Jadi dia didirikan begitu, kemudian dia mendemokan. Jadi waktu boneka ini dipukul, duk begitu ya, dia jatuh. Tapi dia kemudian bangkit kembali. Wow, keren ini. Ternyata ketika saya selidiki, boneka itu punya sebuah pemberat begitu di bawahnya. Dan pemberat inilah yang akhirnya membuat waktu dia dipukul, bisa kembali. Dipukul, bisa kembali. Nah, pertanyaan saya, apakah kita punya dasar yang kuat? Seperti yang boneka ini, yang di pinggir jalan itu, ketika menghadapi tantangan. Saya yakin dan percaya, jemaat semua di sini punya dasar yang kuat, yaitu di dalam Tuhan saja kita beroleh dasar yang kuat. Jadi kalau kita ada di dalam Yesus, maka itu jaminan kita mempunyai pondasi dasar yang kuat, sehingga membuat kita punya daya juang. Tantangan buat kita bukan sebagai hal yang perlu dikhawatirkan, ditakutkan. Tapi kalau kita menghadapi tantangan, justru itulah saatnya buat saya, kita upgrade iman kita. Untuk menjadi kita yang berbeda dari yang sebelumnya. Kita menjadi pribadi yang next level. Kita bukan lagi pribadi yang ecek-ecek lah, kalau orang dunia bilang ecek-ecek. Tapi kita menjadi orang yang wow. Saya lihat Pak Harki, wah keren. Makin hari, makin tahun, makin tambah tahun. Makin tambah kuat. Daya juangnya tambah hebat.
Tapi kita harus tahu bahwa kita harus punya pondasi yang kuat di dalam Tuhan. Gagal itu biasa. Tapi kalau terbiasa gagal, wah itu celaka. Ya, jadi gagal mungkin sekali is okay. Berarti perlu evaluasi. Perlu kita introspeksi. Apa ya Tuhan yang mungkin kita nggak tepat dalam melaksanakan perintah Tuhan, atau mungkin kita nggak tepat dalam memanage sesuatu. Kita harus evaluasi. Tapi bukan berarti kalau gagal terus kemudian kita menyerah. Nah, itu kembali ke nomor 1. Kalau kita gagal, tidak punya daya juang dan kita menyerah, kita tidak menjadi pribadi yang punya mental yang sehat, mental yang kuat. So, hari ini saya mau memberikan stressing bahwa yang kedua adalah supaya kita menjadi pribadi yang tangguh. Pastikan, yuk kita kembali punya daya juang yang kuat. Amsal 24 ayat 16, kalau boleh dibantu firman Tuhan kembali dibacakan, itu bunyinya seperti ini. Begini firman Tuhan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Nah, pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu Saudara semua sudah 7 kali belum jatuh? Oh, saya masih 4 kali Pak, berarti kurang 3 kali. Ya enggak seperti itu juga sih. Tapi artinya begini, orang benar itu sekalipun jatuh berkali-kali, tapi ia bangun kembali. Itu namanya punya daya juang yang tinggi. Ya, jadi jangan dihitung 7 kali, Pak, saya ke-8 sudah waktunya untuk saya menyerah. Oh, tidak. Artinya itu bukan 7 kali, tapi artinya itu sekalipun kita dalam tantangan mungkin kita pernah jatuh, punyailah daya juang untuk bangkit kembali. Amin. Oke, yang ketiga, bagaimana supaya kita ini bisa punya atau bisa menjadi pribadi yang tangguh. Saya mencatat di dalam perenungan saya bahwa kita harus punya kedisiplinan yang tinggi dalam hidup kita. Ya, saya yakin dan percaya, saya kembali ke film saya tadi itu. Dia waktu menjalankan misi, sebelumnya dia pasti akan dilatih. Dilatih mungkin bertahan, dilatih mungkin bagaimana menghadapi serangan musuh lah. Proses berlatih ini membutuhkan kedisiplinan. Katakan kedisiplinan. Kalau misalkan kita berlatih, contohnya kita berlatih sepak bola begitu ya. Coachnya mengatakan, yuk kita tim sepak bola berlatih seminggu 3 kali. Tapi kita cuma berlatih seminggu sekali, bahkan cuma sebulan sekali, kita nggak disiplin. Maka apa yang terjadi? Kita nggak akan mungkin dipilih masuk menjadi tim inti dalam sebuah tim itu. Dan pada waktu mungkin kita dimasukkan ke dalam tim inti dan kita kemudian masuk dalam sebuah pertandingan, saya yakin dan percaya kita akan jadi beban buat tim. Karena kita nggak disiplin, akhirnya kita nggak bisa melatih tubuh kita, melatih skill kita dengan baik. Dan akhirnya kita tidak menjadi pribadi yang tangguh. Ya, jadi kedisiplinan itu terhadap apa? Terhadap mungkin sebuah komitmen yang pernah kita mungkin harus lakukan, kepatuhan terhadap didikan, peraturan, dan juga janji. Ya, ini bagi kita anak-anak Tuhan, janji harus ditepati. Janji kalau misalkan ada yang utang, 1 bulan lagi mau bayar, ayo bayar. Kalau perlu, sebelum 1 bulan udah harus dibayar. Karena janji adalah hutang. Ya, jadi janji jangan tinggal janji, itu kata orang dunia. Ya, tapi janji, tinggal janji, enggak. Kalau di dalam anak Tuhan, janji adalah hutang yang harus kita tepati. Dan kalau kita bisa menepati janji kita, disiplin menegakkan komitmen kita, wow, itu orang akan lihat kita, wah ini pribadi yang tangguh ini. Ya, jadi pada saat kita melatih diri untuk disiplin, kita secara tidak langsung, kita step by step, kita ini sedang memupuk diri kita menjadi pribadi yang tangguh. Firman Tuhan di dalam Ibrani 12 ayat 11 berkata, mungkin bisa dibantu lagi oleh Pak Hargi ya. Ibrani 12 ayat 11, begini firman Tuhan. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin ya. Jadi kalau saya baca kembali ke versi yang lain, Indonesian Modern Bible itu berbicara seperti ini. Memang setiap
didikan pada saat diberikan tidak mendatangkan sukacita, melainkan duka cita. Namun kemudian ia menghasilkan buah kebenaran dan kedamaian bagi mereka yang dilatih olehnya. Saya dulu saya masih ingat waktu masih masa-masa sekolah, masa-masa SMA, atau masa-masa kuliah. Masa-masa kita mengenyam pendidikan, itu masa-masa yang kayaknya kalau waktu masuk kuliah atau sekolah, berat begitu, bener nggak? Tapi waktu liburan, senangnya minta ampun ya. Ini firman Tuhan berkata begitu. Pada saat kita masuk dalam sebuah proses yang namanya didikan, kadang nggak enak. Kadang menyesakkan, menyesakkan jiwa kita, menyesakkan raga. Inginnya bebas begitu ya, inginnya nggak mau diatur. Tapi no. Ayo kita kembali. Bahwa kita ini punya tujuan untuk meraih sebuah kesuksesan di mana kalau Tuhan beri visi, kita bisa menggenapi visi lah. Untuk menggenapi visi kita harus menjadi orang yang tangguh. Untuk menjadi orang yang tangguh salah satunya kita harus berani untuk bayar harga disiplin. Memang pada saat mendisiplin atau didisiplin itu nggak enak. Tapi ketahuilah itu kita seperti pohon yang ditanam dan berakar kuat. Kalau kita disiplin, akar kita makin kuat. Kita nggak akan bisa terombang-ambingkan oleh aturan-aturan dunia atau mungkin oleh apapun yang dunia sedang lagi tren kerjakan. Kita fokus pada kebenaran. Dan kalau kita fokus pada kebenaran, kita disiplin, mau diajar Tuhan, mau nurut apa kata Tuhan. Percayalah. Kita akan tercatat, terbukti menjadi orang-orang yang tangguh. Ya, tujuan kita disiplin itu sebenarnya untuk kita ini tidak gampang keluar track. Kalau kita gampang keluar track, saya mau katakan 1 derajat, ya 1 derajat itu kan kecil ya. Dari sini ke vas bunga ini aja 1 derajat, nggak berarti lah. Tapi kalau sampai ke bulan, 1 derajat. Tapi kalau ini sampai ke bulan, jangan-jangan kita nyampainya bukan ke bulan lagi nih. Tujuannya sih ke bulan. Tapi ternyata entah untuk mungkin ke Mars atau kemana ya, saya nggak tahu. Tapi itulah. Kalau kita tidak disiplin. Kalau kita nggak disiplin, kita akan gampang-gampang, ya wis nggak apa-apa lah, ikut ini lebih enak. Karena daging ini memang kepingin yang enak-enak. Ya, daging ini selalu kepingin yang nyaman. Begitu masuk ke disiplin, aduh kalau bisa aku mau dah. Kalau boleh, nanti doanya dibalik, bukan dibalik. Tuhan kalau cawan ini berlalu daripadaku. Padahal disiplin itu bukan untuk membuat kita memang menderita, tetapi dalam artian Tuhan mendisiplin kita tuh kadang-kadang bukan untuk membuat kita menderita, tapi justru membuat kita ini menjadi pribadi yang tangguh, yang berkualitas di dalam setiap apa yang kita kerjakan. Ya, hari ini saya tidak tahu, Bapak Ibu Saudara, apakah lagi mengalami pendisiplinan dari Tuhan. Tapi saya mau katakan, tetaplah bertahan, tetaplah kuat, tetaplah setia. Karena kedisiplinan yang kau terima, itu membuat akarmu makin dalam. Dan kalau akarmu makin dalam, seperti pohon yang tinggi, dia nggak akan tumbang. Walaupun ada badai, ada hujan, ada gempa bumi, kau akan kuat. Dan kau akan dikenal sebagai pribadi yang tangguh. Ya, katakan dengan saya di chat, mungkin yang lagi nonton online ini, saya mau tetap ada di dalam Tuhan. Walaupun sedang di dalam disiplin sama Tuhan, ya, karena saya tahu Tuhan bukan Tuhan yang cuma memberi kita hukuman atau disiplin itu yang tanpa maksud. Saya yakin dan percaya ada maksud yang baik yang Tuhan beri kalau kita mungkin ada dalam kondisi disiplin. Tapi tetaplah kita menjadi pribadi yang disiplin, yang tertib, yang kalau kita pegang aturan, pegang janji, pegang komitmen, ayo kerjakan, laksanakan. Kau yang punya perusahaan, ayo aturlah perusahaanmu dengan sebuah kedisiplinan yang baik. Karena apa? Pemimpin-pemimpin perusahaan, kalau kau punya kedisiplinan, maka orang-orang di bawahmu pun akan melihat contoh. Pemimpinku ini disiplin. Maka otomatis, katakan otomatis, kita tidak perlulah bersusah-susah payah untuk membuat orang disiplin. Mereka akan otomatis mengikuti teladan kita. Ya, karena 1000 kata-kata, berjuta kata-kata nggak ada artinya kalau tanpa perbuatan. Amin. Ya, jadi yang ketiga adalah disiplin. Yang keempat, untuk menjadi pribadi yang tangguh, kita ini harus berani
tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab itu adalah sebuah kesadaran terhadap tingkah laku dan perbuatan yang kita lakukan. Dan berani menerima konsekuensi pada saat tindakan tersebut kita laksanakan. Tanggung jawab. Berarti ada kata tanggung dan ada kata jawab di sana. Kalau kita diberi sebuah tanggung jawab, maka kita harus berani menanggungnya. Dan bahkan kalau kita diberi, kalau diminta, ditanyain gitu ya, atau ya ditanya begitu, kita harus berani menjawabnya dengan benar. Itu namanya tanggung jawab. Berani menanggung dan berani menjawab ketika kita dimintai keterangan. Nah, tapi tentunya tanggung jawab yang benar. Dan saya percaya kalau kita punya tanggung jawab yang benar, Tuhan itu pasti akan mempercayakan kita perkara-perkara yang lebih besar lagi, lebih besar lagi. Amin. Katakan amin. Ya, jadi kalau hari ini Bapak Ibu semua jemaat yang mau diberi hal yang lebih besar dari apa yang kau sudah terima hari ini, belajarlah bertanggung jawab. Karena pribadi yang bertanggung jawab itu adalah pribadi yang dicari oleh Tuhan. Ya, jadi sekali lagi saya mau katakan, mengapa kok kita mengapa kita harus menjadi pribadi yang tangguh? Karena kalau kita tangguh, ya, kita ini bisa menyelesaikan setiap tujuan, setiap proses, setiap PR atau tugas, visi yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kalau kita menjadi pribadi yang tangguh, ya, maka kita akan menjadi pribadi yang bisa dipercaya Tuhan lebih lagi. Dan yang kedua, ini juga merupakan janji Tuhan buat kita. Kalau kita baca ya, nih sekali lagi firman Tuhan. Hari ini saya banyak membaca firman Tuhan ya. Tapi nggak apa-apa karena kita memang harus mendalami firman Tuhan. Roma 8 ayat 37. Ini alasan kenapa kok kita harus menjadi pribadi yang tangguh. Ayo tolong dibacakan lagi. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Haleluya. Ya, ini saya baca lagi dalam versi yang lain, versi Indonesian Modern Bible, Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semua itu kita lebih dari pemenang. Amin. Kalau di dalam tadi Pak Harki yang bicara adalah kita dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Tapi di terjemahan ini ditegaskan bahwa kita semua, dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang. Kita ini sudah menang, tapi ini lebih. Wow, berarti menang plus gitu ya. Pemenang tapi plus. Oh, ini keren ini. Bukan cuma menang tapi plus oleh Dia yang mengasihi kita. Wow, keren banget. Keren banget. Ini bukan cuma sekedar menang saja loh, tapi menang plus. Ini janjinya Tuhan, pemenang. Nah, saya mau katakan, siapakah pemenang? Pemenang adalah orang yang bisa berhasil menyelesaikan penugasan, visi, etc. yang diberikan Tuhan kepadanya. Berarti pemenang buat saya bahwa pemenang itu adalah orang yang tangguh. Ya, jadi nggak ada pemenang itu nggak tangguh, karena seorang pemenang pasti dia berjuang. Seorang pemenang dia pasti bayar harga. Seorang pemenang, dia pasti mengeluarkan segala daya dan upayanya yang lebih dari orang yang lain. Amin. Nah, berarti pemenang adalah pribadi yang tangguh. Nah, berarti menjadi pribadi yang tangguh itu adalah bagian kita menggenapi janji Tuhan untuk kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Katakan bersama dengan saya di chat ya. Saya lebih dari pemenang. Ya, jadi malam hari ini yuk kita bangkit kembali. Pastikan, perkatakan dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam setiap perkataan kita. Perkatakan. Karena kuasa perkataan itu pasti akan terjadi. Aku menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Aku menjadi orang yang tangguh, aku menjadi orang yang lebih dari pemenang. Nah, sekarang poin yang terakhir, bagaimana kita ini bisa menjadi pribadi yang tangguh. Ya, kalau tadi saya di awal mengutarakan hal-hal apa saja yang
nilai ketika kita ini menjadi pribadi yang tangguh. Nah, sekarang bagaimana kita ini menjadi pribadi yang tangguh? Yang pertama adalah begini. Punyailah citra diri yang benar di hadapan Tuhan. Ya, jadi kita tahu bahwa ketika dulu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Dia menciptakan Adam dan Hawa itu segambar dan serupa dengan Dia. Mungkin boleh dibantu lagi firman Tuhan. Kejadian 1 ayat 26a. Nggak usah yang seterusnya. Coba 126a. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, jadi Tuhan itu menjadikan kita manusia menurut segambar dan serupa dengan Dia. Wow, ini kita harus pegang kembali. Sekalipun kita sudah jatuh dalam dosa, tapi ada karya Yesus yang membuat kita bisa kembali menggenapi firman Tuhan ini. Bahwa kita ini adalah citra Allah. Jangan mau terintimidasi, waduh aku kan sudah berdosa, aku nggak layak. Aku mau melayani, tapi itulah kerjanya iblis. Iblis biasanya mendengung-dengungkan, kamu kan berdosa. Kamu nggak layak melayani. Kamu kan sudah berdosa. Kamu nggak layak ini, kamu nggak stop. Mari kita patahkan segala macam dengungan iblis itu di dalam nama Yesus. Kita pegang kembali firman Tuhan bahwa kita ini menjadi orang-orang yang segambar dan serupa Allah. Ini citra diri yang tidak boleh kita tidak pegang. Kalau kita pegang ini, wow, kita tahu bahwa diri kita siapa. Maka semua janji Tuhan kita dapatkan, maka kita sudah menang satu langkah dibanding yang lain. Wow, ini keren banget. Ya, jadi harus punya citra diri yang benar di depan Tuhan. Jangan lupa. Saya punya ilustrasi sebuah gambar, tapi saya nggak saya bawa di sini. Jadi ceritanya itu ada seekor kucing, dia itu menatap sebuah cermin. Di gambar itu dilihatkan bahwa pantulan cerminnya itu ternyata harimau. Ini kucing loh. Tapi ketika dia melihat dirinya, di ilustrasi itu dikatakan seperti digambarkan, harimau. Ini kucing, tapi dirinya jadi harimau. Nah, atau sebaliknya, ini saya kasih ilustrasi sebaliknya. Atau kita ini harimau, melihat cermin kucing. Nah, pilihan yang mana nih? Kalau saya pilih yang pertama. Mungkin saya kucing. Tapi dalam diri saya ada singa Yehuda. Wow, katakan singa Yehuda. Keren. Ya, yang membuat kita akhirnya bisa melakukan hal-hal yang Tuhan mau. Ya, ini citra diri kita yang harus benar. Ingat bahwa kita ini bukan lagi orang yang berdosa. Kita ini menjadi orang-orang yang bebas dari dosa. Maka dari itu kita bisa menjadi tangguh. Dan untuk menjadi tangguh, cek siapa diri kita di hadapan Tuhan. Pastikan bahwa engkau adalah orang-orang yang dipulihkan sama Tuhan. Ya, dalam dirimu mungkin kau seperti kucing. Tapi ketika musuh melihatmu, engkau adalah orang-orang yang di dalammu ini seperti singa. Ada singa di dalammu yang kuat, yang bisa menerjang segala macam tantangan-rintangan yang ada di sekeliling kita. Amin. Jadi jangan kebalik, kita singa tapi ternyata kucing yang meong-meong, yang lemes begitu ya. No. Malam ini yuk kita bangkit kembali. Ingat, dalam diri kita ada Kristus, singa Yehuda. Yang ini kita harus pulih. Dan kalau kita tahu ini, maka kita akan jadi orang yang punya mentalitas yang dahsyat ya. Tadi saya sebutkan di atas itu, kita bisa punya disiplin yang walaupun nggak harus disuruh-suruh, sadar. Yang ketiga, kita punya daya juang yang ayo tantangan is okay. Tantangan oke. Nggak lari dari tantangan. Dan yang keempat, kita juga menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Bahkan kita dikenal sebagai orang yang punya nilai yang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita menjadi orang yang tangguh? Andalkan Yesus dalam segala perkara. Saya teringat sebuah kisah di dalam firman Tuhan, Daud. Daud itu ketika dia diangkat sebagai raja, dia banyak sekali berperang. Dan salah satu cerita di dalam 2 Samuel 5, 17-21, saya mencatat,
ketika Daud mau menyerbu orang Filistin pada waktu itu, dia bertanya sama Tuhan, Tuhan, apakah aku harus maju berperang atau tidak? Tuhan ngomong, majulah. Maka dia maju. Terus dia berperang lagi di ayat berikutnya, di pasal berikutnya. Tuhan, kali ini apakah aku maju lagi atau tidak, atau gimana Tuhan? Dan Tuhan jawab, maju tapi pakai strategi yang berbeda. Nah, belajar dari Daud, saya mau katakan bahwa, yuk, mungkin kau hari ini punya studi, mungkin kau hari ini punya bisnis, kau mungkin hari ini lagi punya pekerjaan atau apapun lah. Tapi yang saya mau katakan, andalkan Tuhan. Andalkan Dia. Karena Yesus adalah Allah yang dahsyat. Dia punya 1001 macam strategi yang mungkin musuh tidak punya. Dan kalau kita berani mengandalkan Tuhan, di dalam setiap aspek hidup kita, keluarga kita, mungkin juga kita harus ajarkan kepada anak-anak kita. Mungkin mereka belum mengerti, tapi tanamkan terus. Andalkan Tuhan. Dan mengandalkan Tuhan, berarti kita juga harus belajar mendengar. Katakan dengan saya di chat. Saya mau belajar mendengar kata Tuhan, firman Tuhan. Karena kalau kita, Daud, kenapa kok dia bisa menang? Karena dia bertanya, dan Tuhan menjawab, dia mendengar. Kalau cuma bertanya, kemudian Tuhan waktu berbicara kita nggak mendengar, ya percuma. Kita nggak akan tahu strateginya Tuhan untuk kita menang. Tapi ketika kita bertanya sama Tuhan, Tuhan memberi jawab dan kita mendengar dan kita melakukan tepat seperti apa yang Tuhan suruh, maka itu kita akan menjadi orang-orang yang tangguh. Jadi pastikan hari ini kau andalkan Tuhan. Dan pastikan hari ini kau bisa mendengar suara Tuhan. Di dalam Yohanes 10 ayat 27, saya bacakan aja nggak apa-apa. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Bukankah kita ini domba-dombanya Tuhan? Yuk katakan sama saya sekali lagi. Saya dombanya Tuhan. Kalau kita dombanya Tuhan, ini juga seperti yang Bapak Gembala kita katakan. Kalau kita mendengar, dombanya Tuhan, berarti kita bisa mendengar suara Tuhan. Dilatih. Yuk kita mulai latihan. Bagaimana kita ini mengandalkan Tuhan dengan cara mendengarkan Dia. Gali firman Tuhan, dapat firman Tuhan, mendapatkan rema Tuhan, dan pegang janjinya. Pegang ketetapannya. Maka kita akan dibawa Tuhan makin naik. Tidak pernah turun. Amin. Dan yang terakhir, yang ketiga, kalau kita mau menjadi apa yang kita harus kerjakan supaya kita ini menjadi orang-orang yang kedapatan, orang yang tangguh. Kita harus punya komunitas yang benar. Ya, di gereja ini ada komunitas komsel atau kersel yang kita harus ikuti. Tujuannya adalah kalau kita bergaul dengan komunitas yang benar, maka kita nggak sampai salah jalan. Ya banyak sekali orang-orang di planet sana, sekali lagi bukan di sini, itu banyak gaul dengan orang-orang yang salah. Akhirnya dia melenceng dari tujuan. Dia melenceng dari destiny hidupnya. Gara-gara apa? Gaulnya sama orang-orang yang salah. Gaulnya dengan orang-orang yang tidak tepat. Nah, bersyukur di wadah ini kita ada kersel. Nah, pastikan kita semua ini bisa masuk ke kersel. Karena apa? Kalau kita di kersel, kalau kita mungkin menghadapi tekanan, menghadapi masalah, kita didoakan, bahkan kita juga mendoakan teman-teman kita yang mungkin dalam pergumulan. Kita ini dapat kekuatan baru. Teman-teman kita yang mungkin di kersel punya pengalaman yang lebih dulu mengalami hal-hal yang kita alami. Mereka bisa sharing ke kita. Pengalaman mereka itu bisa buat pelajaran buat kita supaya kita bisa menempuh jalan atau bahkan mengantisipasi. Oh, kalau kamu dulu ngalami itu karena begini-begini ya. Oh, jadi aku jangan begini supaya aku tidak sampai kena itu. Nah, mungkin ngerti ya maksud saya. Jadi, ayo pastikan kita ini gaulnya dengan orang-orang yang benar. Karena firman Tuhan berkata begini, di dalam 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Loh Pak, saya kan harus menginjili Pak. Saya kan harus bergaul dengan orang-orang yang di luar Tuhan yang mungkin orang itu tidak benar. Iya memang betul, tapi kamu jangan hidup tinggal dengan orang-orang itu. Mereka itu sasaran, betul, yes. Tapi bukan berarti kita harus hidup sama seperti mereka.
Ya, jadi firman Tuhan katakan, yuk kalau kau bergaul itu artinya ya kita ini bersahabat. Bersahabat itu artinya apa? Kita kalau ada masalah, ya curhat begitu ya, atau minta didoakan, minta bimbingan. Nah, itu pastikan engkau bergaul, bersahabat, berkomunitas dengan komunitas yang benar. Maka saya yakin dan percaya, kalau kau bergaul dengan komunitas yang benar, kita akan menjadi orang-orang yang tangguh. Amin semuanya. Saya percaya firman ini akan memberkati kita semua. Dan mari kita koreksi sekali lagi. Hari ini apakah kita sudah menjadi orang yang tangguh? Kalau belum, masih ada kesempatan. Tuhan masih buka pintunya buat kita masuk. Untuk kita boleh didapati menjadi orang-orang yang tangguh. Baik di dalam Tuhan menilai kita tangguh. Di dalam hidup kita sendiri, bahkan di sekeliling kita pun. Kita menjadi orang yang tangguh. Karena apa? Kita harus berbuah dan kita boleh memberi manfaat kepada orang-orang sekeliling kita, menjadi berkat buat sekeliling kita. Terima kasih. Mari kita berdoa. Kita nyanyikan satu lagu. Kau yang hari ini mau berkata, Tuhan aku mau kembali belajar Tuhan. Jadi orang yang tangguh. Chat dan katakan, saya mau Tuhan belajar jadi orang yang tangguh. Mari kita nyanyikan sebuah lagu. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Amin. Hanya Engkaulah jawaban yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku, Yang tak mungkin bagiku yang tak mungkin bagiku. Angkat tangan, katakan sama Tuhan, Tuhan, Semua ada hal-hal yang aku tidak mampu. Tapi malam ini Tuhan, kami percaya Engkau mampu. Bahkan Engkau mampu Tuhan membuatku menjadi tangguh kembali, supaya aku menggenapi destiny-Mu Tuhan. Ya, lihat dan tak pernah kupikirkan. Amin. itu yang Kau sediakan bagiku. Saya akan berdoa buat saudara-saudara semua. Mari masuk di dalam doa. Satukan roh kita, berdoa. Fokus kepada Tuhan. Tuhan terima kasih. Yesus terima kasih. Hamba-Mu telah selesai berbicara Tuhan. Tapi bila firman ini tidak pernah berhenti untuk terus Tuhan terngiang-ngiang, berkumandang, mengingatkan anak-anak-Mu Tuhan, bahwa mereka adalah pribadi-pribadi yang tangguh Tuhan. Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu hari ini Tuhan sedang bergumul Tuhan, dalam segala macam mungkin himpitan yang mereka alami, tekanan yang mereka alami. Oh Tuhan, kuatkan mereka Tuhan. Mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba minta Tuhan, nyatakan kuasa mujizat kesembuhan-Mu Tuhan. Yang sakit apapun penyakit-Mu di dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Engkau tetap bisa menjadi pribadi yang tangguh. Penyakit-Mu tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup. Bangkitlah, bangkitlah. Oh rekesik, mari Roh Kudus bakar mereka Tuhan dengan api Roh-Mu yang menyala-nyala. Oh jamah Tuhan, jamah. Oh sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Oh relek yang butuh saat ini Tuhan, mengalami terobosan dalam hal keuangan. Oh haralapah syikir. Perbaiki motivasi hati mereka, pikiran mereka Tuhan. Tuhan urapi Tuhan.
Karena kami tahu Tuhan, isu keuangan bukan semata-mata soal manajerial, tapi lebih daripada itu Tuhan, itu soal kerohanian, soal spiritual. Urapi mereka Tuhan dengan mindset yang benar tentang keuangan. Urapi supaya mereka tahu bahwa Yesus Engkaulah yang harus disembah, bukan mamon Tuhan. Jamah Tuhan, kembalikan hati mereka untuk berbalik kepadamu Tuhan, mengandalkanmu, bukan mengandalkan keuangan atau apapun yang ada di dunia ini. Pulihkan Tuhan mereka yang bergumul soal keuangan, mereka yang bergumul mungkin soal rumah tangga. Oh Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah damai sejahtera turun buat rumah tangga mereka. Mereka yang mungkin hari ini di ujung tanduk perceraian, Tuhan ampuni. Oh Siki Kalapat, hamba berdoa dalam nama Yesus, tidak ada perceraian Tuhan. Justru yang ada kerukunan itu yang terjadi dalam nama Yesus. Urapi Tuhan, urapi mereka yang sedang bergumul dalam rumah tangga. Mereka boleh kembali kepada Tuhan. Mereka boleh mengalami perubahan citra diri yang benar di hadapan Tuhan. Mereka bisa saling mengasihi kembali. Sama seperti Yesus, Engkau telah mengasihi dan mengampuni kami yang sudah berdosa. Urapi suami istri boleh kembali pulih Tuhan. Hubungan dengan anak-anak dengan orang tua juga pulih. Orang tua dengan menantunya, menantu dengan mertuanya, semuanya Tuhan. Dalam nama Yesus, malam ini Tuhan, pemulihan keluarga terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang mungkin bergumul dengan pekerjaan Tuhan, oh Bapa, sekali lagi, biarlah supaya kembali mereka juga menyadari Yesus Engkaulah yang diandalkan. Yesus Engkaulah satu-satu yang harus diandalkan. Biarlah mereka sekali lagi Tuhan yang bergumul dalam pekerjaan. Izinkan Tuhan mereka boleh menjadi hamba. Engkau pemiliknya Tuhan. Engkau yang punya strategi. Oh rakashikiralala, urapi anak-anakmu yang bergumul dalam pekerjaan. Supaya mereka boleh mendapatkan pengertian yang baru. Mendapat strategi yang baru, bahkan channel-channel yang baru. Oh ralapashikirapat, kalau ada orang-orang yang mungkin mau mengganggu pekerjaan mereka, di dalam nama Yesus Tuhan, Kau halau itu Tuhan. Dan jadikan pekerjaan mereka lancar kembali. Kau jadikan Tuhan pekerjaan mereka mengalami jalan-jalan kembali yang terbuka Tuhan. Kalau Engkau yang sudah membuka Tuhan Yesus, kami percaya tidak ada satupun orang ataupun kuasa yang bisa menutupnya. Mereka yang hari ini Tuhan mengalami depresi, ketakutan karena mungkin banyak kabar-kabar di luar sana yang menakutkan. Oh Tuhan ampunilah. Dan di dalam nama Yesus, roh khawatir, roh ketakutan kami tolak dalam nama Yesus. Urapi Tuhan. Kembali roh-Mu yang perkasa itu, Roh Kudus, membuat anak-anak-Mu menjadi pribadi yang tangguh, yang tidak takut. Walaupun ada berita-berita apapun di luar sana, roh ketakutan, roh kekhawatiran sudah dipatahkan. Roh ketangguhan terjadi. Dan mereka sekarang bisa bangkit kembali, menggenapi destiny-Mu. Urapi Tuhan. Jamah, biarlah mereka boleh sekali lagi Tuhan kembali ke jalan-Mu. Mereka rajin untuk baca firman, rajin untuk bersekutu dengan Engkau. Mereka rajin untuk berdoa. Dan mereka rajin Tuhan untuk kembali membina hubungan yang manis dengan Tuhan. Oh terima kasih. Uriki kasih kelala pala. Urapi Tuhan, urapi jemaat-Mu Tuhan, urapi anak-anak-Mu Tuhan. Oleh kita mereka yang mungkin hari ini dalam masalah apapun Tuhan. Oh Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Mari Roh Kudus sekali lagi Tuhan, buat hati mereka terus mengandalkan Tuhan. Apapun masalahnya, Tuhan, Kau sanggup membuka jalan. Apapun mungkin tekanan mereka, Kau sanggup memberi kelegaan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Biar Engkau terus berbicara, kuatkan anak-anak-Mu Tuhan. Kuatkan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mengakhiri mesbah doa ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Dan biarlah firman-Mu berakar, bertumbuh, berbuah-buah dengan dahsyat dalam hidup kami. Dan Engkau Tuhan dikenal, bukan kami yang dikenal. Biarlah Engkau yang dikenal Tuhan ketika orang melihat kami. Jadikan kami cuma hamba-Mu Tuhan. Engkaulah pemilik segalanya. Dan biarlah Engkau yang layak menerima pujian, penyembahan, hormat sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami siap terima berkat-Mu. Diberkatilah hidup-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, pelayanan-Mu, diberkatilah pula anak cucu keturunan-Mu. Mereka akan menjadi orang-orang yang benar. Mereka akan menjadi orang-orang yang tangguh dan boleh menyelesaikan kehendak Tuhan di zamannya. Bahkan diberkatilah pula apa yang Kau kerjakan.
Tuhan Yesus memberkati engkau dan membuat berhasil. Berkat terbaik, yang termanis, yang terindah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang intim, yang manis pula dengan Allah Roh Kudus, menyertaimu dari hari ini, sekarang sampai selama-lamanya. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Yesus yang menerima berkat, mari kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya.